Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Dedeng D. Oke, teman-teman, nih di tahap ini kita lanjutkan lagi aktivitas kita bersama Jaka ya. Oke, sebelum kita berangkat, sebelum kita keluar, turun lanang, turun. Nah, asap, pedih matanya kan? Karena asap itu saya bikin api kan teman-teman. Soalnya kalau pagi teman-teman, pagi, malam itu banyak agas, jadi saya buat api di situ kan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sebelum kita berangkat, sebelum kita keluarin jakanya, kan ada tuh komentar, bang pelihara anjing bang, untuk jaga-jaga itu ada, itu dua. Tapi yang udah gede kemarin ada satu yang tewas teman-teman. Jadi kan dia mondar mandir kan, kadang di sini, kadang di tempat orang tua saya gitu kan. Jadi pas dia lagi di tempat orang tua saya, pagi kalau nggak salah itu katanya. Itu barusan aja dikasih makan. Karena di sana kan di kebun sih, di kebun kan. Baru dikasih makan, dan di sana di kebun kan ada gubuk. Gubuknya itu tepat di pinggir air juga, aliran sungai gitu, sungai kecil kan. Selesai dikasih makan, terus dia nyebrang, nyebrang dari sungai itu kan. Nyebrang udah itu di samping tunggul gitu, tunggul kayu gitu kan. Tiba-tiba dia kayak kesakitan gitu katanya. Saya juga nggak tahu kan, ini cerita dari orang tua saya, katanya kayak kesakitan gitu, nggak tahu kenapa, mungkin dipatuk ular sih, mungkin kemungkinan dipatuk ular. Dan setelah itu langsung dia nggak pernah kemari lagi kan. Saya awalnya juga nggak tahu kan, kok nggak pulang-pulang. Waktu itu juga dia lagi keadaannya lagi hamil kan, apa udah melahirkan gitu saya pikirkan. Jadi saya tanya lah sama orang tua saya kan, si Mopi apa nggak di sini, saya bilang gitu. Nggak ada katanya, kemarin itu memang waktu baru dikasih makan, baru aja selesai dikasih makan terus dia nyebrang katanya. Ya itu seperti yang saya katakan tadi kan, setelah dia merasa kayak kesakitan gitu terus lari pulang katanya. Itu kan ngasih makannya kan di kebun kan, kalau gubuknya itu jauh dari gubuk untuk tempat tidur, rumahnya itu, rumah maksudnya ya, rumah untuk tempat tidur, untuk tempat tinggal itu agak jauh dari kebun. Jadi langsung lari pulang katanya. Setelah lari pulang terus nggak ada kelihatan lagi katanya. Dan setelah beberapa hari kemudian, itu di sana di pinggir jalan sana ya teman-teman, di pinggir jalan sana, jalan utama, itu saya tercium bau bau bangkai sih. Kemungkinan sih dia, tapi saya nggak ngelihat di mana bangkainya, nggak saya cari-cari juga nggak ketemu gitu. Kemungkinan sih tewas. Udah ada sebulan sih teman-teman. Dan satu lagi ada yang gede itu mondar mandirnya itu kadang ke tempat orang tua saya, kadang di sini, dan satu lagi kadang-kadang di kampung. Pulang ke kampung sana dia ke tempat adik saya kan. Kalau yang satu itu memang mondar mandir aja, kalau yang tua yang hitam, hitam juga kayak itu, tapi lebih gede, dia lebih tua lagi daripada Jaka. Sebelum ada Jaka dia udah ada. Oke, nah ini lanjut lagi. Jadi ini tahap pembangunan terasnya udah seperti ini, udah saya kasih atap, atap seng bekas ya, bekas rumah yang lama saya bongkarin tuh. Terus ini kok ada seng yang lebih ini ya kan. Ada lebih itu memang sisa tadi, kebetulan sisa, sengnya juga pendek yang ini kan. Kalau yang ini 7 kaki yang udah dipasang, kalau yang itu lebih pendek lagi. Jadi saya taruh di atas, takutnya nanti kalau di bawah diinjek Jaka kan, karena sengnya juga udah rapuh nih, udah bolong-bolong, udah jebol-jebol tuh,
udah bolong-bolong, takutnya nanti keinjak jaka malah jebol. Rencana mau saya buat untuk kandang ayam ini, yang sisa-sisanya ini. Dan di sana juga belum selesai sih, masih ada lagi, masih sisa. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Kita lanjutin aktivitasnya. Tuh udah sibuk aja dari tadi tuh, karena dari kemarin udah saya janjiin besok keluar nang ya, saya bilang gitu. Tahu dia tuh. Dari tadi mondar-mandir aja ya nang ya. Ya nang ya, mondar-mandir aja mau ngajak keluar ya. Ngajak keluar ya, mau main ya. Iya, bentar ya. Apalagi kalau saya udah pegang handphone sama tripod gini teman-teman. Wah, sibuk aja dia. Jangan ah. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Saya siap-siap dulu, baru nanti dikeluarin. Oke, sabar teman-teman ya. Ini lagi ngasih makan ayam, ayamnya muter aja tadi dari tadi di rumah. Ini cuma beberapa yang ada di rumah nih teman-teman. Yang lain udah pada ngeluyur di kebun. Ini mungkin separuh. Nggak ada kayaknya separuh ini. Belum ada separuh ini. Belum ada setengahnya. Lebih dari setengah yang udah keluyuran di kebun. Padahal udah dikasih makan nih tadi, malah balik lagi, minta makan lagi. Jadi tunggu dulu, nanti kalau jakanya dikeluarin, ayamnya lagi makan, lari-lari malah keinjek. Biar selesai makan dulu ayamnya, baru dihalau. Biar lebih menjauh dari rumah, nggak keinjek jakan. Yang kecil-kecil ini teman-teman. Kalau yang besar-besar kan bisa terbang dia naik ke pohon. Yang kecil-kecil ini takutnya keinjek nanti pas jaka lari-lari. Tapi ini teman-teman ya, saya mau ngasih apa juga sih teman-teman. Saya kan nggak punya ayam warna putih ya kan. Ternyata ayam itu bisa berubah warna juga ya. Saya dulu pelihara ayam itu, ini ya hasil ayam yang saya pelihara ini. Itu awalnya dari 3 ekor ayam. Warna jantannya itu seperti yang di sana dulu. Ayam jali ya kalau saya bilang ayam jali. Nah, seperti ini. Nih, seperti ini dulu jantannya. Dan indukannya yang pertama itu warnanya itu agak kekuningan. Kekuningan belang-belang gitu kan. Kuning sama hitam gitu belang-belangnya. Ada putihnya dikit-dikit gitu kan. Dan setelah beberapa generasi, kalau nggak salah generasi yang keberapa ya, keempat kalau nggak salah, dari indukan pertama ya kan, kalau nggak salah generasi yang keempatnya itu ada yang putih polos, 3 ekor tuh yang putih. Saya juga heran, padahal nggak ada ayam putih di sini kok bisa berubah putih gitu kan. Mana tuh yang putih? Ntar ya teman-teman ya. Pada ngeluyur tuh ayamnya yang putih. Tadi ada kawannya satu di sini. Temennya ada tadi satu di sini. Nggak kelihatan kemana dia. Bisa ke bawah sana sih. Ternyata bisa berubah warna dia. Nah itu temennya satu itu. Nah dulu indukannya seperti itu warnanya. Yang pertama saya pelihara. Nah itu generasi yang keberapa itu ya? Itu yang kedua kalau nggak salah, kedua atau ketiga itu. Itu kedua. Udah itu yang ketiga. Yang ketiga itu tuh yang lagi ngeram tuh. Ketiga, ini keempat. Terus yang kelima saya kasihkan ke adik saya kan. Ini yang kelima nih. Yang cacat ini yang kelima ini. Nah kalau yang putih itu kalau nggak salah yang keenam, bisa berubah putih dia, padahal nggak ada ayam putih. Dan di sini juga nggak ada tetangga yang pelihara ayam kan. Lagian juga di sini memang nggak ada tetangga kan, nggak ada ayam di sini. ayam orang lain itu nggak ada di sini, cuma saya sendiri di sini yang pelihara ayam. Bisa berubah warna putih bulunya. Saya juga heran gitu kan. Oke, nih
Karena ayamnya udah pada ngeluyur, kita buka jakanya, kita keluarin ya Nang ya. Mau keluar ya, ntar ya. Tuh udah keluar dia. Ya seperti biasalah, bapaknya disuruh bersihin ini dulu ya kan. Ini tadi dikejar-kejar sama yang lain, dia di luar. Jadi saya kasih makan di sini tadi dia. Karena dia kan masih ngeram teman-teman. Jadi jarang makan kan. Saya kasih makan di sini. Mandi dulu Nang. Mandi dulu ya. Nih motor adik saya yang saya bawa, motor saya rusak teman-teman. Rusak motor saya kemarin, nggak mau dioper giginya, mau diturunin nggak mau, ditambah juga nggak mau. Jadi masih di bengkel. Tuh kotorannya. Saya kalau kotorannya udah gini teman-teman, ini kan kotorannya udah nggak beraturan kan, bentuknya itu kan nggak bulat ya kan, udah gepeng-gepeng gitu. Kalau udah seperti itu bentuk kotorannya, itu saya harus ekstra itu artinya kalau udah gepeng-gepeng gitu teman-teman, itu artinya pencernaan di dalam tubuh si ternak itu udah nggak baik teman-teman ya. Itu kalau sejenisnya ya, seperti rusa, kambing, kijang itu ya, kalau kotorannya itu udah nggak berbentuk ya, nggak kayak gini ya, ini udah, tapi hari ini udah lumayan sih teman-teman, hari ini udah lumayan nih. Kalau ini udah bagus kan, tapi kalau udah gepeng-gepeng kayak gini ya kan, udah menyatu kayak gini nih nih kan menyatu dia kan, udah nggak beraturan ya kan bentuknya kan, itu saya udah harus ekstra itu, harus cari sesuatu untuk menormalkan lagi, untuk menormalkan kembali pencernaannya gitu. Jadi ada sesuatu yang harus saya cari gitu ya, sejenis tumbuhan juga sih, sejenis tumbuhan juga. Saya nggak pakai obat-obatan ini itu, nggak, sejenis tumbuhan juga dari hutan juga yang saya cari untuk memperbaiki pencernaan si hewan gitu. Beda sama sapi ya kan, kalau sapi kalau kotorannya keras itu berarti malah dia wasir ya kan. Tapi kalau seperti kambing, rusa itu memang dia harus keras teman-teman, kotorannya itu memang harus keras, dia nggak boleh kotorannya itu lembek. Kalau udah lembek, dan satu lagi kadang-kadang kalau saya kan pagi, setiap pagi kan saya buang, jadi kan kelihatan itu. Biasanya kan malam saya buang juga sebelum tidur kan, saya buang, nanti pagi kan saya buang lagi. Nah di pagi hari itu waktu pembuangan itu juga kelihatan kalau dia kotorannya itu dimulai dari malam sampai pagi itu udah lumer medok gitu ya. Lumer dia, udah nggak utuh lagi bentuknya. Nah itu juga udah tanda-tanda gitu kan, itu udah tahu saya gitu. Kalau dia udah lumer ya, segera dicarikan sesuatu. Ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa memperbaiki pencernaannya. Itu saya nggak pakai obat-obatan apa-apa, dan ada juga yang menyarankan, Bang kasih apalah sesekali katanya, apa namanya, mineral block gitu. Sebenarnya sih saya gimana ya, ada sih nanti suatu saat saya kasih sih, tapi kalau menurut saya sih selama jakannya sehat, buat apa juga dikasih kayak gitu kan, takutnya nanti malah obesitas. Ya selama ini kan
nggak pernah saya kasih, tapi kan jakanya baik-baik aja gitu kan, sehat ya. Nggak, bukan sok pinter sih teman-teman, bukannya sok pinter, enggak, tapi saya benar-benar emang kalau dikatakan menghindari ya emang menghindari sih, karena kan yang namanya produk-produk yang udah dikelola dengan secara apa kayak gitu kan udah jelas ada pengawetnya gitu kan, udah nggak alami gitu. Meskipun katanya di situ dilengkapi dengan mineral, kalsium ataupun apa yang lain-lainnya kan, zat-zat besinya, tapi kan tentunya bahan itu udah ada pengawetnya ya kan, bahan itu udah ada pengawetnya. Jadi saya menghindari itu sih sebenarnya. Buat apa juga dikasih-kasih yang kayak gitu, kalau di sini makanannya juga tercukupi gitu kan. Karena saya ngasih makan untuk Jaka ini teman-teman ya, dalam satu harinya itu enggak satu jenis, dua jenis yang saya kasih rumputnya. Banyak jenis rumput yang saya kasihkan, meskipun dikit-dikit kan, cuman yang utama sih ya yang biasa untuk kambing ya kan, itu yang utama, makanan utamanya itu. Tapi di samping itu ya saya campurin seperti dahan kayu, buah gitu, saya kasih kadang sampai 5 jenis gitu kan satu harinya itu. Dan beberapa jenis rumputnya itu terkadang nggak ada di sekitaran sini, ya saya cari pakai motor gitu, walaupun dapat dikit yang penting ada campurannya gitu. Kadang juga biji-bijian gitu, biji-bijian dari pohon-pohon kayu di hutan kan. Itu pas mungkin saya melintas di jalanan, kadang-kadang kan ngelihat ada pohon yang sedang berbuah dan buahnya juga udah gugur gitu kan, saya ambilin, saya bawa pulang. Karena saya juga berpikir kan, hewan si Jaka kan nggak pernah ke hutan gitu, sedangkan hewan yang rusa-rusa yang ada di hutan kan pernah makan ini gitu kan, kasih aja Kak gitu. Saya kepikirannya sih gitu, kasihan kan, nggak, masa seumur hidupnya nggak bakal makan kayak gini gitu kan, tetap saya kasih. Ngeliatin orang bersih-bersih ya teman-teman ya, kelihatan juga enggak. Tuh lihat tuh, si Belang tuh ikutan dari ke dalam. Dari mana Nang? Kok udah dari belakang? Kok udah dari belakang? Kandang ayam sih itu tadi Jaka. Maaf ya, ini maaf ya, mohon maaf. Jadi kan ada komentar itu ya kan, komentar ini mohon maaf, saya nggak mengatakan semuanya. Jadi kan banyak ada tuh beberapa komentar yang mengatakan, yang komentarnya gini bunyinya. Salam kenal bang, salam satu hobi katanya, pecinta hewan katanya. Aduh, saya memelihara Jaka itu bukan karena hobi gitu ya, enggak, bukan sekedar hobi, beda ya, hobi bukan cuma karena hobi doang ya. Saya memelihara Jaka itu karena ada keikhlasan aja. Kalau hobi namanya hobi ini biasanya sih buat pamer-pameran kan,
Kadang kalau yang udah namanya hobi ini dibawa-bawa ke kontes. Kalau saya